Oke, pekan ke-24 BRI Super League kita bakal membahas prediksi pertandingan antara tim gue Persija Jakarta bakalan melawan peringkat di bawahnya yaitu Borneo FC di Stadion Jakarta International Stadium, Bang Firdi. JIS ya. Iya, gimana Bang Firdi? Sedikit ke Bang Firdi. Ya, di pekan ke-24 dari Super League yaitu mempertemukan Persija Jakarta antara Borneo FC Samarinda di laga Super Big Match. Oke. Benar-benar laga-laga panas ya karena mempertaruhkan papan atas klasemen BRI Super League, Bang Obi. Iya. Apakah Persija mampu membungkam tamunya yaitu Borneo FC atau tamunya nih yang bakal membawa pulang 3 poin atas Persija Jakarta, Bang Firki? Ya. Kita bahas aja langsung di sini, Bang Firki. Hanya di Free Kick, bahas bola santai tanpa ribet. Let's go. Oke, Bang Firdi, Ya. kita mulai nih dari Persija Jakarta dulu dah, Bang Firdi. Betul. Gimana nih kondisi Persija Jakarta sekarang menghadapi Borneo FC, Bang Firdi? Apakah Persija udah siap ya kan? Apalagi kemarin habis menang juga kan lawan Malut United. Betul. Tapi seenggaknya ya apa nanti ada perubahan pemain, perubahan rotasi melawan Borneo ini karena Borneo juga kemarin habis menang juga nih, Bang Firdi. Ya, di sini Persija Jakarta yaitu dengan sebelumnya mendapatkan kemenangan ya menghadapi Malut United dengan skor 2-3 di venue Malut ya, di Stadion Kieraha. Tentu ini Persija Jakarta berada di jalur positif. Jalur positif. Jalur positif untuk menghadapi Borneo di pekan ke-24 dari Super League, Bang Abil. Dan tapi lagi-lagi dari Borneo FC pun sedang berada di jalur positif, Bang Abil. Oke. Yaitu di pertandingan sebelumnya dari Borneo mendapatkan hasil kemenangan menghadapi Arema dengan skor 3-1. Jadi dari kedua tim ini sama-sama berada di jalur positif, berada di jalur kemenangan, dan ini tentunya di pekan ke-24 dari Super League ini akan tersaji dengan panas sih. Dan kalau dilihat dari kondisi Persija untuk menghadapi Borneo dengan ditambah mereka mempunyai keuntungan bermain di JIS ya. Di venue sendiri tentu akan sedikit keuntungan bagi Persija yaitu mungkin dari atmosfer supporter ya. Betul. Dari The Jackmania yang ikut hadir di Jakarta International Stadium, Bang Obil. Iya, tapi emang di sini beda sama Gelora Bung Karno, Bang Firdi, ya kan? Karena dia nggak ada jogging track. Akhirnya jarak penonton ke jarak pemain itu lapangan. Iya, penonton ke lapangan lebih dekat, Bang Firdi. Jadi tuh tekanan-tekanan daripada pendukung The Jackmania kepada lawan nih berasa banget, Bang Firdi. Tapi emang laganya di hari weekday sih, Bang Firdi. Ya, di hari Selasa pada tanggal 3 Maret 2026 ya, kick off jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Oke, nah kita ngomongin sekarang Borneo FC nih. Kemarin Borneo sempat kalah dulu nih lawan Dewa United, ya kan. Terus kemarin pertandingan terakhir juga Borneo menang. Golnya cakep banget itu, Bang Firdi, ya kan. Apakah nih Borneo mampu bawa pulang 3 poin nggak sih nih, Bang Firdi sebenarnya dia? Ya kalau dari Bang Mobil kayaknya nggak mau ya kalau Borneo poin. Tapi di sini gue bilang Bang Mobil dari Borneo FC Samarinda ini bermain dengan build up yang sangat-sangat rapi sih, Bang Mobil. Dari Borneo ini dengan gaya bermain mereka yang sabar, lebih sabar, dengan mereka bermain dengan lebih pragmatis ya. Jadi untuk Borneo ini mereka memanfaatkan celah lawan apabila lawan ini sedang lengah. Dari Borneo ini dengan dia bermain sabar, build up yang rapi, dengan mereka melakukan switch play dari lini tengah langsung ke depan. Yang mereka miliki yaitu ada winger striker mereka yaitu dengan adanya Mariano Peralta. Di sini Mariano Peralta sangat-sangat bermain luar biasa ya untuk Borneo dengan sudah menciptakan 10 gol bersama Borneo. Tentu ini adalah alarm bahaya bagi Persija Jakarta, Bang Obi. Iya, emang ngeri banget sih Peralta ya, menjadi kunci ya dia serangannya di lini depan dari Borneo FC. Tapi Bang Firdi ya kan, walaupun kemarin di laga pertamanya ya lawan Borneo FC Persija kalah kan, Bang Firdi. Nah ini kan sekarang main di JIS nih, terus pemain Persija Jakarta juga ada tambahan amunisi lagi, ya kan? Kira-kira Persija bisa bakalan dapat gak sih ini sela-sela kesalahan kemarin bakal diperbaiki melawan Borneo nanti? Tentunya di sini gue bilang dari coach Mario Souza ya mungkin belajar dari di putaran pertama ya, yaitu kalah menghadapi Borneo di Stadion Segiri Samarinda dengan skor 3-1. Tentu di sini Persija Jakarta sudah mungkin melihat
taktikal yang pada saat diterapkan pada saat di putaran pertama oleh Borneo FC. Karena Borneo FC ini mungkin bermain dengan build up yang lebih rapi dan melakukan transisi negatif ke transisi positif yang sangat cepat Bang Obil. Jadi ini tentu adalah yang patut diwaspadai oleh Persija Jakarta, apalagi Persija Jakarta ini sering kehilangan tempo, kehilangan konsentrasi apabila Persija Jakarta ini sudah terus menekan di awal pertandingan Bang Obil. Jadi dari Persija Jakarta ini apabila untuk di awal-awal pertandingan Persija kita lihat mereka bermain dengan high pressing, mereka bermain dengan terus menekan ke lini pertahanan lawan dan pada akhirnya di babak kedua pada saat mau ke akhir pertandingan Persija Jakarta ini sering kehilangan konsentrasi, sering kehilangan tempo dan ini PR bagaimana Coach Mario Souza, bagaimana daripada pemain Persija Jakarta terus bisa menstabilkan konsentrasi dan tempo pada saat pertandingan. Iya, karena kita tahu Bang Firdi ya, kebanyakan gol ke gawang Persija Jakarta emang kebanyakan dari serangan balik lawan Bang Firdi ya. Oke, nah ini kita tahu nih Bang Firdi, Borneo juga bukan tim yang bisa dibilang ecek nih Bang Firdi ya kan. Borneo. Iya, menurut tuh nih nanti lawan Persija Jakarta Borneo bakalan main akhir tank karena mainnya di JIS, apa tetap bakal mainnya offensif nih? Karena Persija Jakarta nih Bang Firdi, yang kita tahu ya kan, dia walaupun main di tandang gitu kan, dia rasa kandang Bang Firdi, nggak pernah main defense atau ngandelin counter attack gitu. Apakah nih Borneo juga sama nih, nggak bakal main defense juga? Berarti ini pertandingan bakal gimana Bang Firdi? Borneo ini dia mereka tidak bermain defense, tetapi bermain dengan lebih rapih aja Bang Obil. Dengan mencoba untuk melakukan intercept yang mereka coba lawan melakukan build up dari lini tengah. Mereka melakukan intercept dari lini tengah dan mereka melakukan build up yang rapi dan langsung melakukan switch play ke winger strikernya mereka dari lini tengah, yaitu mereka mempunyai pemain kunci juga yaitu ada Juan Villa dari lini tengah mereka, dan juga mereka ada Kehirose yang sangat solid salah satu playmaker di lini tengah Borneo ini, salah satu mungkin yang harus diwaspadai oleh Persija Jakarta. Jadi ini Borneo ini memang dia tidak bermain dengan compact defense. Mereka bermain ya lebih rapi, mungkin bisa mengatur tempo dari Borneo ini sih Bang Obil. Ya, mungkin lebih bersabar, tidak banyak melakukan kesalahan ya kalau gue lihat Bang Firdi. Malah justru memanfaatkan ketika lawan melakukan kesalahan. Memanfaatkan peluang apabila lawan melakukan kesalahan. Berarti ini pertandingan bakalan seru banget nih Bang Firdi ya, dari menit-menit awal ya. Oke, terus gimana nih menurut lu cara Borneo meredam serangan dari sisi-sisi sayap Persija Jakarta? Karena kita tahu nih Bang Firdi ya, sayap-sayap Persija Jakarta tuh wah gila nih, sekarang lagi emang kenceng-kencengnya. Gimana nih untuk duet antara meredam lini sayap Persija Jakarta dari Borneo Bang Firdi? Ya, di sini untuk lini pertahanan Borneo yaitu ada fullback sayap mereka dengan adanya Casambu dan juga adanya Buffon, dan juga ada fullback center back mereka dengan adanya Ndua. Jadi di sini kalau menurut gua dari Borneo FC ini mungkin bisa man to man, bisa marking untuk ke sayap-sayap Persija Jakarta, yaitu di situ dengan adanya mungkin Alano 5 dan juga adanya Aladin. Tentu ini adalah bagaimana caranya Borneo ini untuk melakukan man to man marking ya kepada pemain-pemain wing striker Persija Jakarta. Jadi kalau menurut gua Persija Jakarta ini juga kalau memang sudah di man to man marking, ya adalah hal-hal yang untuk bisa menarik garis lini pertahanan dari Borneo FC. Ya, cuma ini Bang Firdi, di pertahanan Persija waktu ketemu Borneo kemarin kan back defense-nya nih, full back-nya kan ada Rizky Ridho sama Jordi Amat. Sedangkan sekarang ini sekarang Rizky Ridho sama Teles Lira Bang Firdi yang sangat kokoh nih, dan Jordi Amat dimajukan ke tengah. Jordi Amat agak dimasukkan ke depan. Iya, apakah yakin gak nih pertahanan Persija bakalan kuat? Karena kita tahu nih ada Peralta di sana Bang Firdi. Ya, jadi di sini dengan adanya mungkin fullback mereka dengan adanya Thales Lira dan Rizky Ridho ini kalau menurut gua agak sedikit rawan nih, karena ya itu dengan kemampuan cut inside yang dimiliki oleh Mariano Peralta ini sangat-sangat luar biasa. Tentu mungkin di situ untuk fullback sayap mereka dengan adanya Donitri dan dengan adanya Bruno Tubarao. Tapi kalau gue lihat dari Donitri dan Bruno Tubarao ini lebih ke wingback sayap. Untuk melakukan overlapping ke depan dari Donitri, Bruno Tubarao, ya kan. Jadi ini adalah PR nih, bagaimana Coach Mario Souza untuk mengatasi wing striker yang dimiliki oleh Borneo dengan kemampuan cut inside yang sangat-sangat cepat
dan dengan melakukan transisi negatif ke positif yang sangat-sangat cepat, dan tentu ini PR nih bagi lini pertahanan Persija Jakarta. Nah itu dia Bang Firdi, makanya kita bilang tadi ya kan, karena Persija Jakarta sering banget kegogolan dari serangan balik nih dari tim lawan. Betul. Apakah mesti ada perubahan nih di posisi sayap-sayap back yang posisinya lebih bertahan Bang Firdi? Ya kalau menurut gua dengan Persija Jakarta ini dengan menghadapi Borneo yaitu yang kita tahu Borneo ini mempunyai wing striker yang sangat-sangat cepat. Mungkin kalau menurut gua ya agak mengurangi sedikit tempo tekanan pada awal-awal pertandingan sih, karena sangat-sangat beresiko ya, apalagi yang dihadapi ini adalah Borneo FC. Yang kita tahu Borneo FC yaitu bermain dengan sangat-sangat cepat. Dari transisi negatif ke positifnya mereka sangat-sangat cepat, dan mereka langsung seketika melakukan switch play dari bola dari belakang langsung ke depan. Ini tentu yang harus diwaspadai sih dari Persija Jakarta Bang Obil. Oke, nah terus sekarang kita ngomongin Borneo nih. Ya kan, di Persija Jakarta ada dua nama yang sangat penting ya kan, sangat-sangat penting kalau gue bilang. Betul. Ada Maxwell, ada Alano. Ini dua pemain ini aja kalau dari depan wah gila, chemistry-nya umpan-umpannya Bang Firdi. Ditambah ada pemain lagi nih baru, Aladin yang lagi gacor Bang Firdi ya kan. Aladin. Nah, ketiga pemain inilah gimana nih cara antisipasi Borneo FC melawan serangan dari Persija Jakarta, karena kemarin di leg pertama Borneo bisa menang karena belum ada Aladin Aljair ini nih, ya kan? Ini gimana Bang Firdi nih? Ya mungkin dari Borneo FC ini untuk bisa meredam ya dari keganasan winger striker Persija Jakarta, yaitu dengan adanya Alano, Aladin, dan tentu mungkin dari Borneo ini dari coach Fabio Lefundes ya mencoba untuk menutup half space lini pertahanan Borneo FC, yaitu half space-nya mereka, yaitu dari sepertiga final third dari lini pertahanan Borneo FC ini harus ditutup, yaitu mungkin dengan adanya mereka zona markingnya mereka, atau mereka dengan melakukan man to man markingnya mereka. Mereka kalau bermain dengan zona marking, yaitu ya udah overload di lini pertahanan mereka, yaitu bermain dengan low block untuk melakukan zona marking. Kalau memang man to man marking, yaitu mereka ya hanya cukup menempel dari salah satu pemain wing striker dari Persija Jakarta, entah itu ya Alano atau Aladin. Tapi kalau memang sudah melakukan man to man marking yang dilakukan oleh Borneo oleh lini pertahanan dari Borneo FC, tentu ini pinter-pinternya dari Alano dan Aladin bisa nggak untuk melakukan pergerakan tanpa bola, bisa nggak untuk melihat space awareness yang mungkin dari lini pertahanan Borneo yang lengah Bang Obi. Iya, nah kalau dari Persija nih siapa yang wajib dikunci nih pemain Borneo FC? Wah, jelas-jelas Mariano Peralta sih. Siapa nih yang bakalan ngunci? Menurut lu siapa yang bakalan ngunci Peralta, Bang? Peralta di situ winger striker mereka, kalau menurut gua kalau Kedoni Bruno Tubarão nggak bisa ya. Kalau menurut gua, kalau menurut gua untuk yang bisa untuk mengunci ini yaitu dengan adanya Rizky Ridho atau Thales Lira sih. Rizky Ridho sama Thales Lira. Kalau gue lihat Donitri sama Bruno Tubarão ini lebih ke overlapping membantu serangan ya, wingback sayap. Jadi sebenarnya ini Persija Jakarta ini apabila dari Donitri dan Bruno Tubarão ini bermain dari fullback sayap yang mereka, dia lebih cenderung melakukan overlapping ke depan. Dan apabila mereka overlapping ke depan, yaitu adanya Jordi Amat yang turut membantu mengcovering dari posisinya mereka, yaitu dengan menjadi 3 back. Rizky Ridho, Thales Lira, dan Jordi Amat di belakang. Jadi ini tentu mungkin kalau menurut gua salah satu pemain yang harus benar-benar diwaspadai oleh Persija Jakarta, Mariano Peralta dari wing striker mereka, dan juga di situ dari lini tengah mereka yang second striker dari Borneo, yaitu dengan adanya Juan Villa. Juan Villa ini juga sangat luar biasa playmaker dari Borneo. Ini bisa mengacak-acak dari lini pertahanan lawan, karena dari Juan Villa ini dia mampu untuk membaca space awareness, mampu bisa membaca bagaimana decision making yang dia harus putuskan, harus memberikan passing ke final third, bagaimana dia tahu Bang Obil dari Juan Villa ini. Oke Bang Firdi. Nah sekarang kita ngomongin ke skenario pertandingan nih Bang Firdi nih. Ya kan kita tahu nih Persija Jakarta lagi mau ngejar peringkat pertama, sedangkan peringkat pertama lagi ngejar juara, ya kan katanya begitu. Dan Borneo juga nggak mau kalah juga nih Bang Firdi, mau ngejar juga peringkat pertama, dia masuk juga nih. Cuma pasti sekarang ketiga nih, pasti kan nih pertandingan sangat sengit nih. Nah di babak pertama nih skenario gimana nih? Pasti pengen lah kedua tim ini mencuri 1 gol aja dulu atau mengunggulkan skor duluan nih Bang Firdi. Kalau misalkan skenario-nya Persija duluan yang unggul di babak pertama, dan kalaupun misalkan Borneo juga yang unggul di babak pertama, ini gimana nih bakalan tensi pertandingan Bang Firdi?
Ya, untuk dari skenario pertandingan ya, apabila Persija Jakarta mampu unggul di babak pertama, tentu terus bisa meningkatkan mental dari para pemain Persija Jakarta. Dan tapi sekali lagi ini adalah konsistensi yang harus diterapkan oleh Persija Jakarta, karena yang kita tahu Persija Jakarta ini apabila setelah unggul bisa kehilangan tempo, inkonsistensi yang bisa didapatkan oleh Persija Jakarta. Jadi ini adalah PR bagi para pemain Persija Jakarta, bagaimana terus bisa menstabilkan konsistensi setelah mendapatkan keunggulan ya. Dan apabila Borneo yang unggul duluan, nah ini dia nih, waduh, jangan sampai dah. Jadi ini mungkin bisa tentu mengacaukan ya mental dari Persija Jakarta, apalagi ya mereka bermain di venue sendiri ya, di Jakarta International Stadium. Tapi ya gue yakin di sini sekali lagi mental dari para pemain Persija Jakarta ini nggak bisa diremehkan juga sih. Oke. Nah kita ngomongin pemain barunya yang baru mainin sebentar Bang Firdy di Persija Jakarta ya kan. Oke lah, taruh siapa Aladin Aljari udah main ya, full time kemarin ya kan. Aladin. Ya kan, terus Fajar Fatur Rahman menurut gue juga udah lumayan banyak juga ya kan waktu bermainnya. Cuma ada nama Sen Patinama, ada nama Jan Mota, dan ada Morojista Bang Firdy yang masih ketiga nama ini masih sebentar waktu bermainnya. Kenapa nih pelatih Sauzat belum mau full menurunkan 3 pemain ini di starting awal? Padahal kan mungkin aja bisa ada rotasi buat nggak kebaca tim dari Persija Jakarta, Bang Firdy. Di sini gue bilang dari coach Mario Souza dari coach Mario Souza, dia pernah bilang bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban untuk menurunkan pemain baru ya di Persija Jakarta. Dan mereka mungkin dari coach Mario Souza ini melihat dari match fitness, dari performa pada saat latihan, siapa yang siap, siapa yang bagus untuk diturunkan pada saat pertandingan Bang Mobil. Jadi ini benar-benar mungkin yang kita lihat Donitri Pamungkas terus dibandingkan dengan Sen Patinama ya kita bisa lihat lah ya, dari segi gaya bermain Donitri lebih bagus sebenarnya pada saat pertandingan ya. Ya di sini ya gue tanpa pengetahuan amat, bukannya gue menjelekkan Sen, bukan ya, tapi pada saat pertandingan mungkin dari coach Mario Souza lebih percaya dengan Donitri yang menjadi starter ketimbang dari Sen Patinama. Tapi dengan Jan Mota gimana nih Fir? Ada Fabio. Fabio Kauneho, lihat tuh dia, buset. Walaupun Jan Mota namanya lebih besar, dia Jan Mota, makanya sekali lagi di sini mungkin dari coach Mario Souza melihat dari performa pada saat latihan dan siapa yang siap, siapa yang bagus, siapa yang gacor dimainin di pertandingan untuk yang akan dijalankan. Ya karena emang posisi si Fabio ini masih lagi on fire banget. Dari Fabio Kauneho ini gue nggak tahu ya kenapa ya, dari Fabio Kauneho ini dia pinter ya untuk melakukan switch play operan bola ke depan ya, dan dari Fabio ini pinter untuk melihat space awareness dari rekan timnya. Dia decision makingnya dia harus lakukan bagaimana, dia melakukan passing ke final third dari lini pertahanan lawan bagaimana. Ini pinter banget nih dari Fabio Kauneho. Ini memang kayak ibarat kata Tom Hai-nya Persija Jakarta lah. Mengapa gue bilang lagi on fire banget, gila kemarin dari skema umpan dekat dari Alano, jarak jauh. Itu kalau kagak ada gol dari Fabio Kauneho mah ini bisa imbang itu. Dan juga untuk di golnya Aladin itu adalah skema dari Fabio Kauneho-nya juga. Iya, itu umpannya. Itu umpan dari Fabio Kauneho, switch play, dia bisa melihat space awareness dari Bruno Tubarão. Bruno Tubarão melakukan overlapping ke depan, melakukan cut inside ke dalam kotak penalti, dan melakukan cutback crossing. Dan ada Aladin yang mampu menceploskan kan gol ke gawang Bali United, Bang Mobil. Jadi kenapa para pemain baru di Persija Jakarta masih belum bisa diturunin sejak babak pertama? Karena mungkin pemain-pemain yang lamanya performanya masih sangat baik ya Bang Firdy ya. Performanya juga dilihat dari coach Mario Souza. Sekarang kita ngomongin dampak nih, seru nih di klasmen nih Bang Firdy ya kan. Gimana nih kalau misalkan Persija yang meraih 3 poin ataupun misalkan Borneo yang membawa pulang 3 poin ataupun hasilnya bakalan imbang. Semoga Persija sih yang menang. Gimana nih Bang Firdy? Kalau Bang Mobil mengharapkan Persija Jakarta yang menang nih ya. Tapi di sini kalau gue dari segi gaya bermain ini adalah Borneo juga tim yang kuat ya Bang Mobil dengan konsistensinya mereka pada saat awal-awal musim. 11 pertandingan mereka tidak kalah, tidak seri, selalu menang. Dari Borneo FC, dengan konsistensinya dari Borneo, dengan gaya bermainnya yang gue bilang mereka bermain sabar, bermain rapi, bermain tidak terburu-buru ya kan. Dan juga Persija Jakarta ini yang saat ini bermain dengan sangat-sangat luar biasa ya, bermain dengan tekanan tinggi, high pressing, terus menekan. Jadi ini
memang laga panas super big match ya di Iya. pekan ke-24, tetapi di sini prediksi skor untuk akhir imbang kalau menurut gua. Nah, kok bisa bilang imbang, Fir? Kan mainnya di GIS ini Persija. Iya, tapi kan kalau ini kan ya untuk opini gua ya, imbang Lu karena pengen Persib Bandung juara kali ini, Fir? bukan karena dilihat dari segi lawannya juga siapa kan. Ya Oke, gua di prediksi setuju. di prediksi sebelumnya Persija Jakarta gua pernah prediksi Persija menang. Oke. Karena lawannya juga nih. Karena Oke. kalau di sini gue lihat Borneo dengan tim yang sangat-sangat kuat ya di musim ini, yaitu sekarang berada di peringkat ketiga Ya. klasemen sementara BRI Super League dengan perolehan 49 poin. Mm-mm. Tentu ini adalah modal, adalah kunci untuk Borneo bisa menjegal dari Persija Jakarta. Karena kita tahu Persija Jakarta pun lawan Borneo ini sulit menang, Bang Obil. Oke. Hampir sulit menang dari Persija Jakarta ini menghadapi Borneo di venue Persija pada musim-musim kemarin tuh imbang. Ya, ya. Dari head to headnya di venue Borneo Persija kalah. Jadi lawan Borneo ini Persija nih kesusahan, tapi kan nggak tahu untuk di musim ini dan pertandingan ini dengan kita lihat Persija on fire dengan gaya bermain Persija Jakarta yang lebih bagus. Ya, ya. Tapi ya sekali lagi untuk kalau menurut gua prediksi skor dari Persija Jakarta dan Borneo akan berakhir imbang sih Bang Mobil. Imbang. Oke. Kalau Bang Mobil sekarang Bang Mobil harus pasti. Aduh, ya kalau gue sih Bang Firdi, emang leg pertama Persija kalah ya kan, main di Borneo ya kan. Di putaran pertama. Dan itu juga menurut gua masih ibaratnya Borneo lagi gacor-gacor ya tuh Bang gacor-gacor Firdi ya, di ya kan. awal Tapi musim. setelah pertandingan berikutnya Borneo udah mulai kelihatan nih strategi Ya, pemain udah. kuncinya yaitu Ya, Peralta ya udah kan. ada, udah. Mungkin Sosa sudah bisa membaca taktik dari Borneo FC ya Ya. kan. Apalagi di Persija Jakarta udah ada tambahan pemain baru lagi nih yaitu Aladin ya Aladin, kan, betul. sebagai bekas top skor ya Iya. di Liga India Bang Ya, Firdi top ya. skor dengan mencetak 23 gol dalam 25 pertandingan. Iya, tapi gue percaya kemarin Persija Jakarta belum meraih kemenangan di kandang dari Bali United, tapi nyatanya kemarin bisa meraih 3 poin kemenangan. di Bali Nah, United. makanya gue bilang bisa aja nih Persija, bukan bisa aja deh. Semoga Indonesia, semoga Persija Jakarta bisa lah meraih 2-0 di Stadion JIS ya kan. Respect ya. Ya emangnya dari Bang Mobil yang Persija banget nih. Iya. Jadi gimana nih antara Persija kalau misalkan 3 poin nih, gimana hasilnya mau Persib Bandung jaraknya Bang Firly? Jadi untuk klasemen sementara BRI Super League ini yaitu di peringkat pertama dengan adanya Persib Bandung ya sudah jelas-jelas ya Persib Bandung tuh pucuk dingin ya dengan perolehan 53 poin ya dari Persib Bandung saat ini tetapi mereka belum main juga di pekan ke-24 nanti akan menghadapi Betul. Persebaya dari Persib Bandung dan saat ini Persija Jakarta berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan perolehan 50 poin. Di peringkat ketiga dengan adanya Borneo dengan perolehan 49 poin. Iya. Dan kalau memang Persija Jakarta yang mendapatkan 3 poin menghadapi Borneo ini, Persija Jakarta yaitu totalnya 56 poin. Oke. 53 karena 50. Iya. Dan Kalau yang Borneo. kalau Borneo yang menang ya poinnya 3 poin untuk Borneo FC yaitu menjadi 52 Berarti poin. naik ke posisi Betul. Posisi 2. Persija longsor. Ya makanya gue bilang kan semoga Persija menang ya kan. Oke, Gitulah, Bang Abil lah. Oke Bang Fidi, Ya. sekarang kita mau ini Bang Fidi nih, nutup ya kan pertandingan rekap jadi prediksi pertandingan antara Betul. Persija Jakarta melawan Borneo FC Bang Fidi. Oke Bang Fidi, terakhir ada pesan-pesan gak nih? Ya buat semuanya seluruh supporter sepak bola Indonesia ya BRI Super League terus gaungkan ya dari BRI Super League Bang Abil Betul. untuk kedepannya lebih menjadi liga terbaik di Asia karena saat ini berada di peringkat ke-18 di Asia ya mulai ada peningkatan di Asia dari liga kita dan seluruh supporter gue yakin sih udah lebih dewasa ya saat ini Bang Abil daripada yang dulu ya. Betul. Udahlah, jangan ada yang senggol-senggolan, jangan ada yang kayak berkata sampai apalagi bermain rasis dan sara ya, Iya. janganlah. Jadi kita harus Ejek-ejekan mah boleh Bang Fidi, ejek-ejekan boleh, tapi bebas. kayak masih di Batas masih wajar, batas wajar. iya. Kayak pesayor Betul. boleh lah. Yang penting jangan ada rasis lah Rasis intinya. dan sara sih. Betul. Oke, mungkin gitu aja Bang Firdi ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf nih jika kita ada salah-salah kata. Ya, soalnya ada yang komentar juga Bang Firdi. Ya. Ini mau hostnya pendukung Persija Jakarta. Lah ya emang iya, orang lahir di Jakarta ya mau nggak mau dukungnya Persija Jakarta. Lah kan abang yang komentar gitu kan dukungnya juga beda. Ya bebas itu ya kan. Yang penting mah kita hiburan Respect. aja. Sisanya di luar itu ya kan. Ya, kita semua bersaudara satu
Indonesia, Bang Firdi ya. Betul. Oke, mungkin kurang lebih itu aja Bang Firdi, kita akhiri Bang Firdi. Jangan Lanjut lupa Bang Firdi. untuk di like, komen dan share konten ini teman-teman ke teman-teman kalian, keluarga kalian dan sahabat-sahabat kalian. Yang paling penting mobil Di subscribe sampai 1 juta subscriber. Pokoknya di subscribe ya kan. Oke, dan kalian juga nih yang suka scroll Instagram, scroll TikTok, yang suka baca update konten tentang bola Liga 1 ya kan, timnas ya kan, terus juga liga luar ya kan. Boleh nih di follow akun TikToknya Firdi Muhammad. Oke, mungkin gitu aja Bang Firdi, kurang lebihnya ya kan. Kita kasih jargonnya aja Bang Firdi. ya. Hanya di Free Kick, bahas bola santai tanpa ribet. Menang lah, kosong lah, buset. Sembarangan.